Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Nah, sebagai anak Jakarta nih, Wih, sebagai anak Jakarta hidup di tengah-tengah riuh ibu kota metropolitan. Masih percaya mitos atau enggak? Enggak sih sebenarnya. Kalau gue sih udah enggak. Oh, udah nggak percaya, tapi sering dong kedengeran mitos-mitos Sering yang banget. mondar-mandir, Iya. diucapin, berusaha ditanamkan ke pikiran kita Dari orang tua. dari ya? orang tua buat nakut-nakutin kalau nggak ada alasan yang logis. Iya, kadang-kadang jadi bahan perdebatan justru ya sama iya. kita dan orang tua. Nah, kalau gue jawabin biasanya kalau ada yang ngasih taunya tapi berhubungan dengan mitos gitu, atau kadang-kadang mungkin kita nggak sadar kalau itu mitos. Banyak tuh hal-hal yang kadang-kadang nggak tahu kebenarannya boleh atau enggak, kayak abis ngelahirin nggak boleh mandi 40 hari. Iya. Nah itu kan bener atau enggak, tapi katanya bener, ada yang sakit badan tapi ada yang enggak. Iya. Itu Kebersihannya kalau mau dibahas nih. Bahas Ya. dong. Tentang melahirkan, abis itu nggak boleh keramas. Nggak boleh mandi ya? Nggak boleh keramas. Nggak boleh keramas. Mandi ribet juga dong. Nggak boleh keramas 40 hari. Oh. Nah, pandangan orang beda-beda ya. Ada yang bilang nggak boleh. Nah, kalau soal yang ini, analisa nyokap gua, katanya ya, menganalisa nyokap gua nih. Mungkin zaman dulu itu kan katanya mitos apa ya, petuah dari negeri Cina katanya. Nah, orang-orang Cina zaman dulu kan tinggalnya di pegunungan ya, tinggi dan dingin. Iya, makanya Salju. habis melahirkan ya, kalau sering keramas ya, pori-pori terbuka, gampang masuk angin katanya gitu. Oh, tidak berlaku di negara tropis Iya, harusnya. menurut analisa nyokap gua. Oh, ini nyokap lo aja menganalisa sendiri. Menganalisa ya, nyokap gua menganalisa. Bukan dokter nyokap lo dong. Bukan. Oh, Tapi oke, gue oke. juga pernah tanya sama dokter istri gue. Oh, apa? Bener Dia nggak bilang sih apa? seperti itu? Kalau dokternya bilang, malah dokter bilang, enggak, saya habis melahirkan udah melakukan kegiatan normal aja. Nah, di situ," sama. katanya. Gue juga dibilanginnya begitu. Enggak kok, nggak apa-apa, kan kotor. Kalau keramas, kalau misalnya berminyak rambutnya kotor, ya mendingan keramas, mandi. Iya, jadi ya balik lagi ya teman-teman. Ini kan kita mau bahas tentang mitos. Tapi ada yang ngerasa bener loh. Iya, boleh cuma- juga dibilang iya. bener. Bener kok, badannya jadi enak. Buktinya misalnya teman gue yang yang nggak keramas, badannya sehat sampai 70, sampai tua. Yang temen lu udah umur 70-an. Oh, enggak, misalnya. Oh, enggak ya misalnya. Ini kan hiperbola. Iya, katanya memang Iya. ada kalau yang melakukan puasa Nggak boleh keramas 40 hari Iya, itu lebih masa tuanya lebih sehat katanya. Ya. Jadi ini Gitu. sesuatu yang bisa diperdebatkan, kita hanya mendiskusikan aja. Kita mau bahas tentang beberapa mitos yang sering kedengeran di kuping. Iya. Nah, mitos itu kan sebenarnya kisah yang kadang-kadang cuman dari katanya tanpa tahu kebenarannya. Biasanya dihubung-hubungkan ke makhluk gaib, fenomena alam lah yang tidak bisa dijelaskan secara logis, atau zaman dulu belum mampu nggak bisa menjelaskan secara detail maksudnya apa. Atau sekarang kita coba cari logiknya. Ya, cari logiknya coba kita ya. diskusi coba cari logiknya ya. Kalau nemu ya, kalau enggak ya teman-teman enjoy aja. Namanya kan ngobrol, ya nggak? Iya, Ngobrol betul. pinter nih, berarti Iya. pembahasannya masih Moga-moga pinter. jadi pinter. Biasa nih yang dari dulu kupu-kupu masuk rumah. Kupu-kupu masuk rumah. Katanya orang Jawa itu percaya kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, maka akan kedatangan tamu. Pertanyaannya, berlaku di Pulau Jawa aja atau enggak ya? Oh, oke. Oh, itu Di Sumatera, di Jawa katanya. Oh, di Jawa ya? Iya, Oh. apa kupu-kupu Jawa kalau mau ada tamu bisa tahu gitu, kupu-kupu Sumatera, Kalimantan, Irian, atau Oke. ada kupu-kupu kah di sana? Iya. Nah, kalau soal ini gue sering dengar. Apa tuh? Cuma kalau memang sering dengar ya, kupu-kupu, kalau ada kupu-kupu masuk. Rumah kan? Ya, sebenarnya nggak masuk rumah sih. Apa di halaman aja pengaruh ya? Antara Tapi di kadang- halaman sama masuk ke dalam rumah. Gua suka ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Soalnya jarak halaman dan rumah gua nggak gede. Oh. Jadi langsung rumah. Atau ada tanaman bunga dimasukin di dalam rumah ya, jadi masuk rumah. Bisa jadi, iya dong. Ya, mungkin kalau kupu-kupu cuma sampai halaman, hitungannya bukan tamu kali ya. Apa tuh? Kiriman barang paket. Oh, nganter. Iya, Oh, lu paket. Itu ya. kalau masuknya di halaman. Iya. Kalau masuknya ke hotel. Wah, itu- Ada kupu-kupu masuk ke Itu hotel. kupu-kupu malam. Tergantung loh, sekarang nggak cuma malam loh. Oh iya, tergantung. Bisa pagi, siang, Kupu-kupu malam. bobo siang. Bisa. Kan lumayan sejam. Mitos apakah itu teman-teman? Iya, Oke. Katanya ada lagi nih mitos berikutnya, kalau misalkan cewek injek kaki biar nular hamil atau
mens. Oh. Diinjek. Oh iya, pernah dengar juga. Iya, kalau ketemu yang kepingin hamil, ketemu temennya yang lagi hamil. Hamil, injek gue dong. Ya injek biar nular ya. Injek lakinya harusnya. Injek lakinya. Bukan injek temannya, iya dong. Iya, gue pernah dengar, tapi ini benar-benar tidak masuk logik buat gue. Iya kan, diinjek bisa nular. Tapi ada juga yang, bener. Kemudian nggak berapa lama hamil. Menurut gue sih kebetulan kan, kalau misalnya baru kelar mens, atau nggak mungkin dong diinjek besoknya langsung mens lagi, emang udah periodnya aja. Pas aja mau kalau yang aja, sepertinya bener lagi pas. Dia khawatir kali, telat kok gue telat ya. Tidak seharusnya, tolong injek dong biar aku. Makanya jangan nakal. Maka minta diinjek-injek. Ada lagi nih, katanya nabrak kucing. Nah, nabrak kucing, kalau misalnya nabrak kucing jangan dibiarin, harus dikubur karena kalau nggak sial. Ini ya, mitosnya gue juga pernah dengar. Iya kan? Pernah dengar, bahkan dulu gue tuh pernah. Jadi waktu pulang masuk komplek. Nah, gue nggak sadar kalau gue nabrak kucing ceritanya. Kalau nggak sadar? Iya. Jadi gue kan masuk komplek nih. Udah masuk komplek ke arah rumah parkir. Ternyata satpam depan rumah yang depan komplek ini naik motor nyamperin gue. Pas satpamnya? Iya, pas satpamnya. Dia kasih tau, Pak, tadi nabrak kucing. Dia bilang, nabrak kucingnya mati. Saya bantu kuburin katanya. Tapi kok kucing bisa ketabrak ya? Kan kolong mobil. Nah makanya nggak ngerti. Berarti pas di ban dong, kelindes. Kalau soal kejadian kucing, ya mungkin. Jadi kalau yang case gua akhirnya mati. Si satpamnya bilang, Pak, kalau mau dikubur sekalian dibungkus pakai baju. Ada nggak baju bekas bapak yang udah nggak dipakai katanya. Nah, gue sih nggak tanya buat apa ya alasannya segala macam. Ya buat ini aja Pak, buat ngebungkus supaya aman gitu. Lu kasih gak tapi? Kasih baju bekas yang udah tipis, yang udah baju tidur ya buat itu. Jadi memang mungkin teman-teman ada yang tahu logiknya ya atau gimana ya. Ini sih kepercayaan ya. Terus bokap gue juga pernah dulu katanya di parkiran pabrik kantornya kucingnya tidur di atas ban mobil. Nah, kok bisa? Jadi dulu mobilnya Jeep Taft kan gede rodanya. Tidurnya di atas ban. Ya kan parkir tuh. Parkir, nah mungkin siang mau neduh kali kucingnya di atas ban tidur, di bawah mobil di atas ban. Nah mungkin pas starter, pas jalan kelindas. Nah itu sama dicuci. Sampai dikubur dan bannya dicuci pakai air kembang. Oh gitu? Iya. Yang nyuci orang dong yang ngerti. Iya, waktu itu yang cuci bokap karena dikasih tahu sama orang sekitar sana. Jadi untuk menghindari sial katanya. Iya. Nah, mitosnya gue pernah dengar, tapi logiknya belum pernah tahu. Kalau dulu gue tinggal di daerah Karawaci, itu pernah ada nabrak kambing. Oke, nabrak kambing, tapi bukan gua, tapi shuttle bus. Oke. Tapi ternyata kambingnya itu kan harusnya bayar katanya seharga kambing. Nah setelah kambingnya itu dibayarin, dia bilang ternyata kambingnya hamil, mintain duit lagi sejumlah anak kambing yang ada di dalamnya, katanya gitu. Jadi panjang duit, ya? Jadi panjang. Ya? Karena itu betul, katanya ternyata kambingnya ini hamil, anaknya ada segini, berarti dikali karena potensi dia melahirkan dan dijual kambingnya lagi. Iya, kalau ngomong investasi jangka panjang sih ada masuk akal. Bisa loh. Nggak cuma kucing. Iya. Jadi nggak ngitung satu ya. Nggak ngitung satu. Ternyata kalau ketabrak bilang aja hamil. Jadi duitnya nambah. Kan nggak mungkin USG dulu. Iya, benar-benar. Nah, mitos berikutnya katanya anak gadis duduk di depan pintu. Anak gadis nggak boleh duduk di depan pintu, katanya berat jodoh. Nah, tahu dari mana gadis apa enggak tuh? Itu perlu ini ya. Yang nggak boleh. Jadi kalau udah duduk, tahu dari mana dia gadis apa enggak? Jadi kalau udah nggak gadis mah bebas mau duduk di atas genteng juga. Yoi. Mitosnya kayak gitu ya. Kira-kira apa ya logiknya ya? Mungkin ya kalau resmi ya duduknya nggak depan pintu, di etalase, itu dinomorin itu resmi. Itu ditawarkan. Itu dijajakan. Iya betul. Sebenarnya bukan ngalangin jodoh, tahu, ngalangin orang lewat. Emang pintu segede apa sih? Ya masuk akalnya gitu sih, ngalangin orang yang mau lewat bolak-balik pintu. Atau pintu apa dulu nih? Iya dong. Apa kalau misalnya pintu depan rumah, apakah sebenarnya yang di nggak boleh itu nongkrong di depan rumah kali ya? Diliatin orang lewat gitu, ngapain nongkrong di depan rumah? Ya kalau teman-teman yang tahu kenapa mitos ini ada ya, anak gadis jangan duduk di depan pintu supaya tidak berat jodoh. Iya. Jangan duduk, tapi kalau berdiri
Ya iya. Berdiri di depan pintu. Kalau kayang ya. Oh iya. Kalau handstand. Oh, kalau mau enteng jodoh duduknya jangan di depan pintu. Iya. Kalau mau di Holy Wing. Ya, itu enteng jodoh. Nongkrong di Holy Wing, wah itu bisa enteng jodoh. Oh yoin, berarti betul. Jangan duduk di depan pintu kata mamanya. Cuman belum kelar. Iya. Nongkrong di Holy Wing, Iya, enteng jodohnya. Dengar sebagian langsung ditinggal ya. Oh yo. Terus ditulis ya sebenarnya ya kalau nongkrong di Holy Wing ya. Enteng. Chance-nya enteng jodohnya Oh, iya, tinggi. cakep. Malah bisa dapat kerjaan ya jadi Nah, astri ya. ternyata itu. Oh iya benar. Nah, ini cuman belum kelar aja berarti. Iya. Oke, next mitos berikutnya, jangan bersiul di malam hari. Katanya ngundang makhluk halus. Waduh. Pernah dengar gua. Nggak boleh bersiul. Iya. Karena lu bersiul. Pernah sih waktu itu siul terus ditegur bokap. Katanya jangan ya, terus gua nggak lakuin lagi sih. Oh, kalau gue ditegur gue lakuin, tapi pas lagi ada rame-rame. Oh, tetap ya. Gue pengen setengah tahu. percaya ya. Iya, gue siul. Ngeri-ngeri. Tapi pas lagi ada bokap, ada nyokap, ada nenek gue dulu, ada adik-adik gue juga. Oh, Gue pengen tahu bener nggak? Itu sama kayak nonton film Candyman, tau gak lo? Kalau di kaca dipanggil Candyman 3 kali, setannya keluar. Nah, gue nonton kan takut. Ya pas lagi ada rame-rame orang, gue ngomong aja di kaca Candyman gitu, tuh nggak keluar kan gitu. Tapi takut juga. Tapi gue pengen buktiin kalau itu tuh mana benernya gitu. Kalau film tuh ibarat ngeri-ngeri ngetes. Iya. Bukan ngeri-ngeri sedap ya. Bersiul juga gitu, gue ngetes lah, tapi ngetesnya pas lagi rame. Pas lagi rame, jadi ada sedikit percaya juga ya. Ada, dan nggak mungkin kan gue nggak bakal diganggu kalau rame potensi gitu dan terang. Oh, yang gue tahu kalau cewek jalan malam-malam ada yang siulin. Oh, itu bahaya. Biasa setan tuh yang siulin. Oh iya, setan betul, setan. Niatnya kayak setan. Bener-bener setan. Bukan mengundang setan. Iya. Nah, ada juga nih mitos berikutnya, nyapu nggak bersih. Nah, di Indonesia nih terkenal banget nih. Kalau nyapu nggak bersih, katanya suaminya berewokan. Oh, kalau nyapu nggak bersih, suaminya berewokan. Yang nyapu cewek apa cowok nih? Oh iya juga. Istrinya berewokan dong. Oh iya. Masa istri berewokan nggak mungkin? Berarti ya? kalau zaman dulu kan urusan rumah tangga identik dengan cewek, perempuan. Cewek, jadi iya. cowok itu nggak nyapu. Iya, cowok nggak nyapu ya, nyangkul. Kalau nyangkulnya nggak bersih? Nyangkul nggak bersih bagaimana? Iya. Nyapu nggak bersih katanya dapat suaminya berewokan. Dia kalau dapetnya Brad Pitt loh. Iya. Reza Rahardian. Artis yang berewokan banyak yang ganteng ya sebenarnya ya. Kalau dapat nggak apa-apa deh, gue sengaja nyapu nggak bersih biar dapat Reza Rahardian, mau gimana? Iya, kayak Aquaman ya, Jason Momoa. Itu kan badan jadi berewokan. Lagian zaman sekarang nyapunya gue pakai robot cleaner. Kalau nggak vakum. Oh ya, itu bersih ya. Bersih banget ya pakai robot ya. Bersih banget sampai ke ujung-ujung, bahkan debu yang nggak kena sapu juga bisa tuh kesedot. Nah, saking bersihnya. Makanya kiblatnya Korea. Iya, sekarang cowok Korea ya. Iya, karena vacuum cleaner bersih. Yang ganteng bukan berewokan tapi kinclong ya. Kinclong, mulus luar biasa. Nah, ada lagi nih mitos berikutnya. Duduk di atas bantal katanya nanti bisa bisulan. Iya. Pernah dengar gak? Pernah dengar juga. Jangan duduk di atas bantal. Anak milenial pernah dengar nggak? Jangan duduk di atas bantal ya. Nanti bisulan. Pertanyaan bantal apa? Bantal apa? Bantal tidur dong. Bantal. Iya, bantal buat kepala biasanya. Oh iya, bantal di kamar kan. Iya, bantal buat jangan tidur. didudukin. Karena apa? Logiknya apa ya? Setahu gua tuh ada bantal memang buat ganjel kita duduk. Orang buat nyetir ada bantal duduknya supaya kalau yang nggak terlalu tinggi biar lebih kelihatan ke depan. Oh, bantal ini apa? Kalau ruang tamu, bantal di ruang tamu tuh fungsinya buat apa? Iya, kayak sofa gitu. Sofa itu bantalnya buat peluk kan, buat nutupin lemak kalau lagi duduk. Iya, buat nutupin perut gitu ya. Enggak, ini kalau ini yang gue bicarakan benar-benar khusus buat duduk. Emang ada? Ambeien, pantat bisul lah. Itu kadang-kadang ada bantal ganjelannya. Kalau semedi itu namanya apa? Buat apa namanya kalau orang lagi meditasi. Iya. Itu kan ada bantal duduknya juga. Bantal duduk dong. Iya. Nah, ini berarti yang dibahas udah pasti bantal kepala ya. Bantal kepala yang di kamar mungkin maksudnya itu kan buat tidur di kamar, jangan didudukin. Iya, nanti biasa buat kotor. Kepala ya takut ada misalnya dikentutin. Iya, sebenarnya dikentutin mungkin kagak apa-apa ya, tapi kalau mungkin dibawa keluar. Buang ngapain duduk di kasur mah nggak perlu diganjel dong pantatnya. Iya, duduk di kasur mah duduk aja ya. Nah, mungkin di bawah dong yang butuh. Bener juga. Bisa ini penting banget loh pembicaraan ini. Duduk di bawah itu bikin sakit tunggirnya kan. Oh, tulang ekor. Iya. Ya, tunggir mah ayam. Iya. Ada lagi nih mitos berikutnya. Katanya kalau potong kuku di malam hari pamali. Nah, gue
suka mempertanyakan nih. Setiap apa dibilangnya Pak Mali. Iya, kan? Nggak ada apa Pak Mali. Kasian ya Bu Mali. Oh iya. Nggak pernah disebut ya. Mali itu kemana tuh? Ada kan Mali komedian. Mali Mali Pak Mali. Tompong. Pak Mali. Katanya sebenarnya bisa mengundang makhluk halus katanya kalau gunting kuku di malam hari. Takut kejepit aja kali lampunya nggak terang. Iya takut. Kalau berdarah. logiknya sih mungkin namanya gunting kuku kalau malam-malam gelap ya takut yang bukan kukunya kegunting ya, takut kena dagingnya ya. Atau zaman dulu gunting kukunya nggak pakai gunting kan pakai pisau. Oh. Nah, gue pernah baca tuh guntingnya masih pakai pisau. Oh, karena ini mitos orang sebenarnya zaman dulu. Zaman dulu tuh belum diketemukan Gunting kuku. Belum ada perdagangan ini kali. Oh iya benar juga. Gunting kuku kan. Coba bayangin orang zaman dulu. Mereknya 777. Iya, orang zaman dulu kan kukunya juga tumbuh kayak kita kan. Tumbuh. Ya? Iya. Kalau nggak ada gunting kuku, Pak potongnya pakai apa? Pisau pasti. Iya. Kalau nggak kapak, pisau golok kali. Ajib, kapak. Naga kalau geni. nggak ada pisau. Tak. 212 dong. Yo, Nah, ya benar kalau malam-malam potong pakai pisau ya. Itu bambu runcing. Ya benar bambu. Dikikir. Ada lagi nih katanya nggak boleh keluar maghrib. Makhluk halus udah keluar berkeliaran. Nah biasanya pas maghrib anak-anak dipanggilin kan. Pulang. Padahal disuruh mandi tau udah malam. Iya mandi makan. Bersih. Itu logiknya gue ya, logiknya gue kalau dulu gitu. Udah sore lu main mulu. Bola sampai malam, dipanggil pulang ya. Pulang, udah azan. Iya, Batasnya udah azan. Iya. Ada yang neriakin. Jadi emaknya nggak perlu repot-repot neriakin kan. Logiknya sih bukan setannya keluar ya. Emaknya keluar. Emaknya keluar. Buat ingetin lu mandi lu udah malam, makan malam, kerjain PR jam gitu. 7 ya, jam 9 mesti tidur, jam 6 bangun, jam 7 sekolah lagi. Kalau dibiarin main sampai malam, nongkrong terus ya. Nah, ada lagi katanya posisi rumah tusuk sate itu nggak bagus. Tusuk rumah sate yang itu berarti depannya langsung jalan ya? Iya, jadi kita ngadep jalan, jadi pertigaan. Ini kan rumah nih di sini. Ini jalan. Jadi kalau mobil masuk langsung ke sini. Oh, pertigaan begini, rumahnya di sini. Iya, pas. Oh, jadi kalau mobil remblong langsung nabrak abis udah. Iya, masuk akal sih kalau kayak gitu. Iya. Itu sih sebenarnya menghindari kecelakaan aja nggak sih? Iya, mungkin. Memang yang pasti yang gua tahu kalau rumah tusuk sate itu harganya lebih murah. Katanya hawanya panas. Hawanya panas ya? Kalau rumah tusuk sate itu hawanya panas. Pasang aja kanopi ya sebenarnya ya. Panas matahari AC. Ya, pasang kanopi, dalam pasang AC ya. Iya, itu kan sebenarnya rawan kecelakaan aja sih menurut gue ya. Atau ada hal yang masuk akal lainnya? Gue pernah dengar orang yang bilang secara feng shui ya. Coba karena gue tidak itu. mendalami ya. Feng shui-nya biasanya apa? ngomong orang feng shui ya. Iya. Ya mungkin kita suatu saat bisa undang yang orang yang mempelajari feng shui ya. Kenapa pantangnya sama sate ya? Kalau pasang susuk nggak boleh makan sate, kalau rumah nggak boleh tusuk sate. Ada masalah banget dengan sate. Iya. Bingung ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ini bukan mitos, pembodohan anak kecil menurut gua. Katanya nggak boleh makan buah sama bijinya, nanti numbuh ke kuping, ke kepala. Nah, gue pernah dengar tuh dulu waktu kecil gue dikasih tahu begitu tuh. Iya kan? Malah gue happy waktu itu karena gue berpikir ya. Gue dulu makan jeruk akhirnya kadang-kadang bijinya suka ditelan. Dengan sengaja? Iya. Supaya numbuh? Memang kebetulan juga kan bijinya kecil-kecil, makan semangka. Oh, semangka mah iya. Makan jeruk kan bijinya kecil-kecil, kadang-kadang telan sekalian. Gue pikir sekalian kalau emang numbuh di atas kepala ya bagus dong ya. Banyak. Nggak usah belanja lagi ke supermarket beli buah. Logiknya berpikir kayak gitu teman-teman. Kalau gua kan dulu suka makan markisa, nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh buah. Iya, itu kan isinya sebenarnya biji semua kan. Tapi ditelen manis-manis, ditelen semua kan. Ya kalau dipisahin susah banget sih. Iya. Terus kayak duku. Oh, duku. Yang kecilnya kalau yang gede sih dibuang, tapi yang kecilnya kan bingung, susah misahin satu-satu. Sekalian kalau yang kecil ya. Yang telan sekalian. Dulu gue ditakut-takutin gitu tuh, katanya numbuh. Ngeri-ngeri juga sih, tapi gue disuruh makan buah markisa. Nah itu jadi pertanyaan tuh dari gue masih kecil. Loh kalau biji duku nggak boleh ditelan, kenapa gue makan markisa boleh ditelan bijinya? Jadi orang tua yang punya anak model kayak Lisa nih mesti pinter banget ya. Mesti punya data yang lengkap ya. Udah gitu bokap gue suka makan tahu goreng. Tahu dong, dan selalu makan pakai cabai rawit. Nah iya, cabai rawit pasti ada bijinya. Nah gue juga nanya waktu itu, kok katanya kalau gue nelen biji duku numbuh, kok si papa nelen cabai rawit ya, ini sama bijinya? Preference saja ya, preference mau tumbuhnya buah apa. Berarti gue ada bakat pinter sebenarnya. Cuman malas belajar. Iya. Logiknya jalan ya. Oh iya benar, logikanya jalan walaupun masih kecil. Okay. Ada lagi nih.
mitos katanya jangan nyisain nasi kalau makan, nanti nangis. Oh iya, itu. Denger kan, nasi nangis. Dulu gue pernah sengaja buang nasi ke selokan. Jadi kan tempat cuci piring biasanya kan kalau habis makan ditaruh tempat cuci piring. Tapi ada juga tempat nyuci baju. Dulu kan nyuci baju nggak pakai mesin tuh. Ada tempat mencuci baju pakai papan cucian. Nah itu ada tempat air ngalir kan. Gue dengan sengaja tau gak, masukin nasi, ngambil nasi, terus gue buang ke situ. Gue pengen tahu nangis apa enggak. Malam-malam gue inget banget loh, gue tungguin di apakah tengah malam, kan ini gaib kan. Gue pengen tahu ada suara anak nangis enggak gitu. Ya teman-teman, hati-hati ya, kadang-kadang ada anak yang pemikirannya kayak Elisa. Jadi dibuktikan apa yang pengen kita tahu. Omongin ya. Tuh. Iya, makanya itu beneran apa enggak ya? Iya. Ya, so far nggak ada yang nangis lah ya. Enggak ada yang nangis. Padahal zaman dulu mungkin karena makan nasi mesti dihabisin, jangan buang-buang nasi kan. Mungkin logikanya orang tua mau mengajarkan bahwa kita harus jangan bersyukur, buang-buang nasi. Ya, jangan buang-buang makanan. Jangan buang-buang makanan. Sebenarnya kenapa nasi kalau dibuang nangis, lauknya kalau dibuang dia nggak nangis? Iya. Kenapa nasi nangis, lauk kagak nangis? Coba. Karena nasi itu orangnya lebih perasa. Orangnya ya. Nasinya lebih perasa ya. Kalau lauk lebih cuek. Oh enggak. Karena lauk pasti habis. Oh iya, karena lauknya lauk sedikit. digado soalnya ya. Lauk. Jarang orang gado nasi ya. Oh iya, nah itu dia mungkin ya dong. Itu kan sebenarnya masalah finansial orang tua aja dong. Oh masalahnya jadi sebenarnya itu ya. Finansial. Masalah finansial supaya lebih hemat. Jadi nasinya dibanyakin, baksonya misalnya lauknya 1. Nah, iya. Jadi ya nggak habis lah, udah habis lauknya. Udah gitu diomelin. Tambahin dong lauknya. Iya benar. Jadi bahkan gue pernah denger ada yang bilang nasi itu ditinggalin 7 dewa ya. Oh gitu, nggak tahu. Itu pekerjaan itu kepercayaan. Ada yang bilang ditinggali 7 dewa, jadi kalau dibuang nangis juga. Oh ya? Kalau gue dulu katanya Dewi Sri. Oh Dewi Sri. Ya. Membantu petani nanam itu yang menyubur. Dewi kesuburan ya, Dewi Sri. Ya. Kalau gue dikasih logiknya sih sama bokap nyokap gue ya, kasihan Pak Taninya aja udah nanam. Nah waktu itu gue pernah dibilangin kasihan Pak Taninya loh, tapi kan kita bayar, kita menghidupi Pak Tani. Nah lu ya bingung juga jawabnya. Iya dong. Kalau gue buang kan artinya gue beli, gue buang. Ya, memang udah hak kita ya, mau diapain ya? Mungkin bukan hak, tapi kan dia tetap untung. Iya. Si petani nggak itu nggak kasihan dong. Karena lebih kasihan kalau kita tidak makan nasi, nggak beli nasi, bukan nggak makan. Kita nyolong nasinya dari padinya Pak Tani ya. Nah berarti kan harusnya nggak ada ngaruhnya sama petani. Luar biasa ya, dengan channel ini kita berpikir dengan sangat logik ya. Next coba ya. Lanjut terus. Misalnya makan di kasur katanya. Nggak boleh makan di kasur kalau orang zaman dulu. Pak Mali lagi. Terus. Kemana Bu Mali ya? Katanya dapat jodoh pemalas. Menurut gue bukan dapat jodoh pemalas. Orang lain dapat lu pemalas. Iya. Orang lain dapat lu sebagai jodohnya orang males. Orang males makan aja di kasur. Emang jauh, rumah dulu gede-gede kali ya. Jadi kamar sama ruang makan jauh. Oh iya bisa jadi. Jauh, beda ruang blok. makan sama kamar jauh kan. Kalau sekarang kan deket ya. Deket, minimalis. Gitu. Nah ada lagi katanya kalau bulu mata jatuh, tahu gak lo mitos bulu mata jatuh? Katanya kalau dapat bulu mata jatuh itu ada yang kangen. Nah terus kalau gue taunya cuma sampai situ. Kalau dulu teman gue diginiin, ditaro nih bulu matanya ditaruh di tangan, terus gini A B C D. Misalnya sampai E F, hilangnya di huruf apa? Jodohnya huruf itu. Oh iya, ini mainan SD kayaknya. Iya gak sih, lu gitu gak? Enggak sampai kayak gitu. Yang gua tahu mata kedutan. Oh kangen. Iya. Oh iya katanya. Iya betul. Kedut kiri apa kedut kanan tuh beda arti deh kayaknya. Oh gitu. Ada yang bilang juga mau dapat duit. Oh, ada yang kangen mau dapat duit. Wah, kalau tangan gatel menurut gue dengernya. Kalau tangan gatel itu mau dapat duit. Waduh, kalau gua tahu itu mah dulu main jorok aja ya. Malam gua nyamukin. Kewerin aja nih nyamuk ya biar biar bentol-bentol. Nyamuk, kasih nasi di sini. Soal gigi juga, gigi. Ada pengaruh ya? Gigi copot. Katanya kalau gigi atas copot dibuangnya ke bawah supaya numbuh. Kalau nggak biar numbuhnya bagus. Kalau gigi bawah dibuang ke atas supaya numbuhnya bagus ke atas. Padahal dulu gue juga disuruh kayak gitu tuh. Terus gue tanya, kan ada gravitasi ya. Namanya kita lempar ke atas kan pasti jatuh lagi ke bawah. Berarti gue harus lemparnya ke atas mana? Atas genteng kah? Biar nggak turun lagi. Biar nggak turun lagi. Kalau turun lagi percuma dong nggak numbuh. Oke. Kayaknya anak-anak milenial sekarang. Lu juga milenial, Bambang? Oh, bukan milenial deh, anak-anak yang sekarang nih, yang sekarang udah nggak ada mitos dong. Iya, udah. Emaknya pernah denger nggak kayak gini ya? Berarti kan orang tuanya sekitar. Iya, kita berarti, sih nggak ngomong mitos kayak gitu lagi ya. Lebih banyak ngasih tahu secara logika ya. Gua aja
gua aja membantah. Lu aja mempertanyakan. Berarti gua nggak ngajarin lagi. Ya, Nah, ada lagi ada tuh zaman dulu kayak gitu. Coba ada lagi nggak? Next. Pakai baju terbalik katanya ya. Pakai baju terbalik tuh, tapi kalau tidak sengaja. Terbalik ya antara dalam dan luar. Entah dalam dan luar atau depan belakang. Nggak mungkin terbalik atas bawah tapi. Ya. Ya, nggak mungkin bisa dipakai. Kalau nggak sengaja dapat rezeki, tapi kalau sengaja itu musibah katanya. Iya. Oh, iya. Nah, kalau yang ini gue nggak terlalu sering dengar sih. Tapi kalau baju Balenciaga yang jutaan itu sengaja loh bikinnya unfinished. Oh, ya yang jahitan di dalam malah dipakai keluar. Iya, labelnya di luar. Kalau terus terbalik bahannya beda-beda. Oh, kurang bahan gitu ya. Iya. Tambah-tambah. Sobek-sobek. Iya, kayak celana jeans sobek-sobek. Iya, yoi. Nah, ini yang paling sering di sinetron kalau cermin pecah, kaca pecah tiba-tiba, itu keluarga lagi musibah. Lo kalau nonton sinetron gitu deh. Oh iya, gue jangan nonton sinetron tapi pernah lihat kayak ya? Lagi dandan tiba-tiba retak kacanya. Iya, ada apa ya? Terus suaminya kecelakaan atau apa kalau di film-film kan. Iya. itu ke seluruh Indonesia loh. Itu firasat buruk di sinetron ditandai biasanya dengan cermin pecah. Lagi cuci piringnya jatuh pecah. Oh iya. Apa pokoknya pecah. Pecah. Pertanda buruk ya. Rumah tangganya pecah maksudnya. Iya, katanya gitu. Ada nggak tuh? Ada teman-teman yang tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu udah pernah denger ya, terus tahu logiknya atau penjelasannya, boleh komen banget nih, karena kita butuh banget informasinya ya. Nah, apalagi gue tuh selalu orang yang mempertanyakan hal-hal yang nggak logis kayak gini. Terus juga kalau pengen pup, ngantongin batu katanya. Nah, supaya ketahan. Ajib, gue kantongin batu. Terus nggak ngaruh lah. Cuman maksudnya ada efek gini kali, melakukan aktivitas lain selain fokus merasakan mules. Iya, gue pernah. Kalau gue ini pernah melakukannya ini. Iya dong, supaya menahan. Apalagi yang bisa gue lakukan di saat itu, kantongin batu lah. Kayaknya lebih ke sugesti aja. Setelah gue pikir setelah gede ini lebih ke sugesti aja, karena fokus gue ke batu yang gue kantong, bukan ke sesuatu yang mau keluar. Oh iya kan. Di kebeletnya jadi lebih fokus ke batu. Oh tenang, gue udah ngantongin batu, pasti bisa nanti tahan sampai pulang. Ya sama ini ada biasanya kalau kucing hitam katanya, kucing hitam kalau masuk rumah itu pertanda buruk. Oh ini kan rasis ya. Oh iya. Kalau oren nyolong ikan si oren. Tapi nggak dibilang ini ya. Nggak dibilang pertanda buruk. Padahal dia ada potensi mau ngambil lauk loh. Iya, makanan juga, makanan juga ya. Ini itu rasis ya terhadap warna bulu. Iya. Kenapa hitam doang gitu? Karena ada lagi nih yang biasanya anak-anak sekolahan sering banget ngomong kalau bintitan itu karena ngintip. Wah, habis ngintip. Itu beban banget ya, penyakit yang membawa beban ya. Iya, padahal kan dia juga nggak mau dong bintitan. Panas dalam nggak sih itu mah? Kalau yang gue tahu secara kedokteran ya, gue juga pernah perawatan bintitan ya. Anak gue juga pernah. Kalau ke dokter tuh katanya tangan kita tidak bersih. Lalu pegang mata sebenarnya. Itu kan jadi kayak jadi bisul, ada bakteri, jadi ya dia melawan kan. Nanah itu kan sebenarnya protein. Bener. Melawan hal yang nggak kenal nih, gue ada bakteri apa nih. Iya, jadi akhirnya karena itu membengkak jadi seperti bintitan. Iya, jadi membengkak. Iya. Dan itu isinya kan protein kan si nanah itu. Berarti bagus dong badannya sebenarnya. Sebenarnya badannya melawan. Cuma karena stigma ini kalau bintitan itu karena ngintip orang. ngintip enggak. Ngintip kagak ya. Iya. Dikatain iya ya. Iya, padahal itu nggak bersih. Iya, penyakit paling beban lah ini. Jadi tertuduh ya, kesannya mesum. Oh iya. Ada lagi nih biasanya yang banyak juga didengar katanya jangan foto bertiga. Oh, jangan nanti foto bertiga. Yang di tengah meninggal. Yang di tengah meninggal? Iya. Oh, pernah dengar, cuma logiknya sih gue nggak tahu. Sebenarnya yang ada bukan meninggal, diselingkuhin aja kali. Iya, nah kalau itu gue pernah lihat foto bertiga, cowok sama ceweknya, sampingnya temen ceweknya, tapi di belakang cowoknya gandengan sama temen ceweknya. Itu banyak di Instagram ya. Itu banyak juga terjadi di dunia perartisan kan. Oh iya. Oh iya. Jadi memang bukan meninggal ya, tapi ditinggalkan. Yang di tengah ditinggalkan. Bukan meninggal, betul. Ditinggalkan. Make sense kalau itu. Yang tengah ditinggalkan sama pacarnya karena yang lain. Pacaran sama teman baiknya. Cakep. Banyak kan diselingkuhin ya jadinya ya. Mungkin teman-teman juga ada mitos-mitos apa sih yang sebenarnya mengganjal gitu ya. Berusaha disuruh percaya tapi kok mengganjal nih benar atau enggak. Nah boleh juga. Betul juga tuh. Pasti kasih masih banyak kita, tuh di luar ya. Iya, mitos-mitos apa sih yang beredar di luar yang kita diharapkan percaya gitu ya sama orang-orang tua atau orang-orang sama teman atau apa yang ngomong kalau begini. Wah, boleh teman-teman pertanyakan, boleh di chat. Oke.
di kolom komen. Nanti kita bahas. Iya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat ngobrol bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye.